Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya dari subtema 1 dan 2. Adapun materi rangkumannya dari subtema 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa lihat pada layar kalian ya. Sudah ditampilkan. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Tapi sebelum itu anak-anak buka buku pena kalian halaman 85. Sudah? Nah, materi pertama kita adalah menghitung perkalian dalam penjumlahan berulang. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Mengapa ya dibilang penjumlahan berulang? Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh soalnya seperti ini ya. Ibu Rita mempunyai 3 tumpukan butir kelereng. Setiap tumpukan mempunyai 4 buah butir kelereng. Nah, kira-kira ada berapa ya jumlah butir kelereng keseluruhannya? Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita lihat pada tumpukan yang pertama berisi 4 butir kelereng. Maka kita tulis 4 ditambah. Gambar kedua, 4 ditambah dengan 4. Maka hasilnya adalah 12. Ibu kasih tahu ya. Setiap tumpukan ini ada sebanyak 3 kali. Anak-anak bisa lihat ada sebanyak 3 kali tumpukan ya. Dan setiap masing-masing tumpukan mempunyai 4 buah butir kelereng. Maka caranya yang tadi adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau kita tulis 3 dikali 4 sama dengan dalam matematikanya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 3 yang ini adalah 3 tumpukan butir kelereng. Sedangkan 4 yang ini adalah 4 butir kelereng di dalam setiap tumpukan. Anak-anak bisa mengerti? Bisa memahami tidak? Jadi, menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang itu dengan cara 3 dikali 4 sama dengan dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Oke. Materi yang kedua adalah menghitung hasil perkalian sebagai dengan angka 1. Nah, anak-anak bisa lihat pada buku pena kalian halaman 101. Bisa dilihat ya? Nah, bisa dilihat.
Perhatikan gambar berikut ini. Setiap piring berisi 1 buah kue. Nah, di sini ada 4 buah piring dan masing-masing memiliki 1 kue, ya. Masing-masing memiliki 1 kue. Maka kita tulis dari keempat ini adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 piring ini. 4 piring dikali dengan 1 ini adalah setiap isi kue pada piring, ya. Maka hasilnya adalah 4. Kenapa hasilnya adalah 4? Yaitu karena bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 tetap bilangan itu sendiri. Misalnya 5 dikali 1 atau 1 dikali 5 atau 1 dikali 2 tetap hasilnya sama, ya, yaitu 2. Misalnya 1 dikali 2 berarti hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, coba perhatikan contoh di sebelahnya itu. Di sini di gambar ini adalah 1 buah piring yang berisi 4 kue. Maka dapat kita tulis yaitu 4 buah kue sama dengan 1 piring dikali dengan 4. Maka hasilnya sama dengan adalah bilangan itu sendiri, yaitu nilainya 4. Bisa mengerti anak-anak? Maka setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1, maka nilainya atau hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ya, anak-anak, ya. Nah, materi yang berikut adalah menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Nah, anak-anak bisa lihat pada buku pena halaman 107. Coba perhatikan di situ. Sudah dibuka? Nah, untuk materi ini dia sama dengan materi yang pertama tadi, ya, yaitu penjumlahan berulang. Ya, anak-anak, ya, dia mirip sekali. Nah, coba perhatikan bagian A di situ. Ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ini adalah penjumlahan 6 sebanyak berapa kali ini anak-anak? Sebanyak 4 kali, ya. 1, 2, 3, dan 4. Maka dapat ditulis adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, coba lihat pada bagian B. Di situ adalah penjumlahannya 5 sebanyak 6 kali. 5 sebanyak 6 kali. Maka kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5 sama dengan, ada berapa ini? Angka 5-nya ini bisa dihitung. Berapa angka 5-nya anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat ditulis hasilnya adalah
6 dikali 5 hasilnya sama dengan 30. Coba kita buktikan ya. 5 ditambah 5 hasilnya berapa anak-anak? 10. Terus ditambah 5 hasilnya? Terus ditambah 5 lagi. Terus ditambah dengan 5 hasilnya 25. Terus 25 ini ditambah dengan 5 yang terakhir. Berarti hasilnya adalah 30. Jadi 5 ditambahkan sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 30. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa memahami? Nah, untuk materi yang berikut adalah menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Anak-anak boleh buka buku pena kalian halaman 112. Sudah dibuka? Nah, untuk menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0, urutannya pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkaliannya. Berarti di sini maksudnya adalah setiap bilangan yang Anda kalikan hasilnya tetap sama maupun bisa dibulak-balik ya, tetap hasilnya sama. Coba perhatikan contohnya di situ. Di situ adalah 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4. Kita buat dalam penjumlahan berulangnya. Berarti 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali ya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya berapa anak-anak? 12. Nah, sekarang kita balik lagi. 4 dikali dengan 3 sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Berarti 3 ditambahkan 3 ditambahkan 3 hasilnya tetap 12. Anak-anak bisa hitung sendiri ya. Misalnya yang ini, 3 ditambah 3 adalah 6. Terus 3 yang ini ditambah 6 ditambah 3 hasilnya 9. Terus 9 ditambah 3 maka hasilnya adalah 12. Jadi maksudnya adalah setiap perkalian, setiap urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkaliannya. Ini hasilnya ini, dia tetap sama ya. Maupun dibalikan atau tidak dibalikan, tetap hasilnya tetap sama, yaitu tadi misalnya 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 4 dikali 3 juga tetap hasilnya sama, yaitu 12. Anak-anak bisa lihat? Nah, untuk menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0, coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Bisa lihat di sini. 2 dikali 5 artinya adalah 5 ditambahkan sebanyak 2 kali. Nilai yang di belakang nih ya ditambahkan sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya 10. Sedangkan 2 dikali 6, 6 ditambahkan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 12. Perkalian dengan angka 2, setiap perkalian dengan angka 2 sama hasilnya dengan penjumlahan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Misalnya ini, setiap perkalian dengan angka 2 ini sama hasilnya. Ya anak-anak ya, sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak
2 kali ya anak-anak ya. Berarti tadi di sini adalah kita memakai bilangan 2. Nah, bilangan 2-nya sudah selesai ini. 2 dikali 5, 2 dikali 6. Ya anak-anak ya. Terus sekarang kita masuk pada angka satunya. 1 dikali 5 hasilnya 5. Dan 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1 tetap hasilnya 5. Tetap hasilnya 5 ya anak-anak ya. Kenapa? Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 tetap hasil bilangan itu sendiri ya anak-anak ya. Hasilnya ini tadi 5 dikali 1 atau 1 dikali 5 tetap hasil bilangan itu sendiri yaitu 5. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, untuk bilangan yang 0 ini adalah 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan hasilnya 0. 0 dikali 2 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Ini maksudnya adalah perkalian bilangan dengan hasil 0 tetap hasilnya atau tetap nilainya adalah 0. Ya anak-anak ya. Tetap nilainya adalah 0. Bisa dimengerti? Coba kita buat satu contoh soal ya anak-anak ya. Coba kita lihat pada bagian yang A ini, bagian A. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Berarti ini penjumlahannya 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan berapa anak-anak? Hasilnya adalah 6 ya. Dijumlahkan yang ini. Bisa dimengerti anak-anak? Ini hasilnya adalah 6. 2 dikali 3 sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 6. Bisa dimengerti anak-anak? Iya. Nah, untuk materi yang berikut yaitu menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Nah, coba anak-anak bisa lihat di sini. Kata untuk menyelesaikan berarti di sini sudah ada bentuk soalnya yaitu soal cerita ya anak-anak ya. Ini dalam bentuk soal cerita. Nah, anak coba perhatikan. Coba diperhatikan. Di sini ada sebuah bilangan. Sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini kita disuruh minta untuk menentukan perkalian dengan hasil 24. Dengan hasil berapa anak-anak? 24. Nah, Ibu Mina mau tanya, hasil kali dari 24 itu bilangan apa-apa saja? Ada yang tahu berapa dikali berapa hasilnya 24? Ada yang tahu tidak? Iya, contohnya ya. Hasil yang dapatnya 24 yaitu dengan cara kita pakai angka berapa ya? 3 dikali dengan 8. Coba kita buktikan hasilnya dapat berapa? 8 ditambahkan sebanyak 3 kali. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Terus 16 ditambah 8 hasilnya adalah 24. Maka hasilnya di sini ditulis 24.
3 dikali 8 sama dengan penjumlahannya adalah 8 ditambahkan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 24. Nah, selain itu ada juga perkalian yang lain yang dapat menghasilkan nilai 24. Selain 3 dikali 8, kita pakai kali-kali berapa lagi? Misalnya, pakai 4 ya. 4 dikali dengan 6. Berarti di sini 6 ditambahkan sebanyak 4 kali. Coba kita jumlahkan. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6. Di sini adalah 18. Nah, sekarang 18 ditambah 6 hasilnya 24. Maka di sini hasilnya adalah 24. Jadi bilangan 4 dikali 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 24. Coba Nana perhatikan pada halaman 121 tuh. Nah, yang tadi kita kerja di sini contoh untuk menghasilkan perkalian yang dapat menghasilkan hasil 24 adalah di sini nih. 3 dikali 8, 3 tumpukan butir kelereng dikali dengan 8 isi dari butir kelereng setiapnya ini, setiap tempat tumpukan. Maka hasilnya adalah dijumlahkan ya, setiap tumpukan ini hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan bantuan gambar, coba Nana perhatikan tabel. Perhatikan ya tabelnya. Tadi di sini adalah dibilang 3 dikali 8 adalah hasilnya 24. Berarti di sini kita buat perkaliannya menurun 1 sampai 10. Bagian bawahnya menurun, terus bagian datarnya 1 sampai 10. Kita kalikan ya, tadi 3 dikali 8. Berarti di sini angka 3 ini dikalikan dengan 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya di bagian datar ini ya, kita lingkar ini. Ini hasilnya berarti 3 dikali 8 hasilnya 24. Bisa dimengerti anak-anak? Sekarang 4 dikali 6. Berarti kita lihat di sini. 4 dikali dengan 6. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya di sini. Ya, di urutan ke-6 ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya. Nah, sekarang juga 6 dikali 4. Berarti hasilnya hitung. Sebanyak berapa kali tadi? 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Penjumlahan berulangnya itu. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, yang terakhir adalah 8 dikali 3. Berarti 8-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti 8 dikali tambah 8 ditambah 8 hasilnya 16. Terus 16 ditambah 8 maka hasilnya adalah 24. Nah, sampai sini bisa dimengerti. Kalau yang di bawah ini sudah dibuat dalam bentuk soal cerita. Coba perhatikan. Komang mempunyai 4 kotak pita. Setiap kotak berisi 9 pita. Berapa banyak pita Komang seluruhnya? Nah, caranya di sini adalah tadi dibilang bahwa Komang mempunyai 4 buah pita ya, pita. Terus
Setiap kotak berisi 9 pita. Berarti di sini isinya 9 ya. Maka kita jumlahkan ya. 4 dikali 9 hasilnya 9 ditambahkan 9 ditambahkan 9 ditambahkan dengan 9 hasilnya berapa anak-anak? 9 ditambah 9 hasilnya 18. Nah, habis itu 18 ditambah 9 hasilnya berapa di sini anak-anak? 27. Nah, sekarang 27 ditambahkan dengan 9. Berarti di sini sudah berapa? 36. Berarti hasilnya di sini adalah 36. Kenapa hasilnya 36? Karena 4 dikali 9 sama dengan 9 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Ya? Berarti hasilnya adalah 36. Nah, coba perhatikan. Jadi banyak pita komang seluruhnya adalah 36 pita. Nah, cukup sekian pembelajaran kita sampai hari ini. Dan jangan lupa Ibu Mina ingatkan kembali untuk melatih soal-soal dalam buku pena ya kalian ya. Nanti kita bahas pada materi berikut lagi ya untuk matematikanya. Ya, cukup sekian sampai hari ini. Sampai bertemu lagi di matematika selanjutnya. Selamat pagi. Shalom.